Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas monitor gaming yang diklaim MSI lebih kenceng dan spesifikasinya pun juga lebih tinggi ketimbang generasi sebelumnya. Tapi yang menarik, harganya tetap sama dengan generasi sebelumnya. Jadi monitor ini namanya adalah MSI MAG Optik 272 CHR, penerusnya MAG 271 CHR. Kalau saya lihat di websitenya sih perbedaannya di seri MAG 271 CHR itu refresh rate-nya 144 Hz, sedangkan di versi terbarunya ini naik menjadi 165 Hz. Untuk berat packagingnya ini sekitar 9,8 kg, mungkin itu bisa jadi informasi buat kalian yang pengen beli. Jadi saya sarankan sih pakai yang tracking aja ya, biar murah. Terus untuk kelebihan-kelebihan lain, kalau misalkan kita lihat apa yang dijanjikan oleh MSI di boxnya ini ya, dia curve afternya ini 1500R, sedangkan di 271 CHR itu 1800R. Terus resolusinya masih sama, 1440 atau WQXD 2560x1440, 165 Hz, response time juga sama 1 ms. Terus dia juga ada gaming USD app, terus XDR ready, dan juga Mystic Light. Mystic Light itu maksudnya kalau misalkan kalian punya beberapa peripheral MSI seperti headset, keyboard, dan kalian punya aplikasi Mystic Light, itu kalian bisa sambungkan tuh antar device. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba bongkar di dalam paket pembeliannya ini ada apa aja untuk MSI Optik MAG 272 CHR ini. Wah, ini BTW dimensinya 27 inch. Dan kita coba lihat, ini banyak plastik-plastik di sini ya. Di dalam paket pembeliannya ada apa aja, ini udah nggak ada apa-apa, kosong. Oke. Dan ini ada 4 baut untuk kita tempelkan di dinding untuk VESA mount bracket. Terus juga ada kabel power. Nah, kabel powernya ini ada yang EU seperti ini, 2 colokan yang biasanya digunakan di Indonesia. Dan juga ada yang 3. Pakai yang mana ya? Pakai yang ini aja ya, karena biasanya colokan kita itu yang isi 2 seperti itu. Terus di sini juga ada beberapa buku garansi. Coba kita lihat. Cuman kalau buku garansi sih nggak penting ya. Yang penting ini ada beberapa baut di sini. Buat apa nanti kita coba. Terus kita juga dapat kabel DisplayPort. Nah, dengan kabel DisplayPort ini dia bisa support sampai 165 Hz. Kalau misalkan kita pakai kabel HDMI, dia support hanya sampai 144 Hz. Tapi bagusnya kita udah dapat keduanya. Jadi kita bisa pilih yang sesuai dengan yang ada di motherboard atau port konektor PC kita. Oke, jadi itu tadi adalah perkabelannya. Dan ada apa lagi nih? Ini ada stand-nya juga di sini. Dan stand-nya ini dia pakai besi ya untuk stand-nya ini. Jadi seharusnya sih aman. Tapi nanti kita coba pasang juga untuk stand-nya ini. Nah, jadi besi warna hitam. Wah, dan ini adalah stand ciri khasnya MSI yang seri optik dan seri gaming. Kayak gini nih. Wah. Dan ini adalah leher stand-nya yang bisa kita sambungkan dengan bagian belakang monitor. Dan bagian sini kita sambungkan untuk stand-nya. Dan untuk bahan materialnya, secara build quality kalau lapisan luarnya dia masih pakai plastik. Cuman bagian sini pakai besi dan di dalam plastiknya ini dia pakai besi. Jadi kalau secara build quality seharusnya sih dia bisa menopang bobot dari MAG 272 CHR ini. Oke, sekarang kita coba lihat untuk monitornya ini. Aduh. Dan plastiknya langsung robek ya, jadi nggak apa-apa lah ya. Set. Ya, biasa ya. Mohon maaf karena saya itu kalau unboxing barbar banget, karena saya penasaran gitu produknya seperti apa. Gitu ini kok susah. Nah, harusnya kan seperti ini aja ya, biar plastiknya nggak rusak gitu seharusnya. Oke, jadi dia juga sudah dapat energy rating dengan 158 kW per tahun ya. Intinya ini hemat banget lah, nggak mungkin kalian pakai monitor ini terus tagihan listrik kalian membengkak, itu nggak mungkin. Karena dia sudah memiliki sertifikasi energy rating. Oke, jadi ini 1500R kira-kira segini ukurannya. Dan di bagian belakangnya ya, dia ciri khasnya MSI banget. Terus untuk bahan materialnya, di sini dia pakai plastik. Nggak ada yang pakai besi ya untuk area belakangnya ini. Oh ini, logonya ini dia pakai kayak semacam chrome. Dan ciri khasnya logo MSI. Terus di sini nanti bakal ada warna Mystic Light-nya. Kalau secara desain, dia gaming look banget di bagian belakangnya ini. Seperti ini, ada garis-garis abstraknya. Cuman, kalau setup kalian nanti bakalan seperti monitor saya yang di belakang ini, ya nggak ada orang, atau kalian sendiri pun juga nggak akan lihat bagian belakangnya. Cuman kalau setup kalian taruh di meja seperti ini, di warnet gitu ya, itu biasanya kita bisa lihat bagian belakangnya. Dia udah pakai pentil ya, udah pakai joystick seperti ini untuk USD-nya. Jadi gampang untuk diakses, gampang untuk dikontrol. Karena kalau misalkan yang pencetan banyak itu biasanya
mau pindah brightness, mau ganti profile itu males banget. Karena kadang juga salah pencet. Kalau joystick itu lebih mudah. Terus kalau untuk boardnya di sini ada DisplayPort 1.2, HDMI-nya 2 yang 2.0. Terus ada Type-C, ada audio jack, ada USB Type-A 3.2 Gen 1, dan ada USB Type-B upstream. Nah ini upstream, kalian bingung kalau upstream itu apa? Ini ya, di dalam paket pembeliannya ada. Nah biasanya kalau ini saya gunakan untuk menginstal gaming OSD-nya yang ada di MSI ini. Karena dia juga support untuk gaming OSD untuk konsol. Oke, itu aja untuk portnya. Di sini ada input power. Dan sekarang di bagian bawah ini ada apa? Nggak ada apa-apa ya. Oke, sekarang langsung aja kita pasang MSI Optik MAG272 CHR ini. Oh, dan ternyata ya di sini juga ada untuk headset stand-nya. Jadi kalau kalian punya headset dan nggak punya headset stand, tinggal dicantolin aja di sini. Oke, sekarang kita pasang untuk layer stand-nya segini aja, cuman ini harus dibaut ya. Mungkin ke depan MSI bisa bikin yang magnetik gitu, biar lepasnya itu gampang, masalahnya juga gampang. Nggak perlu dibaut. Di 2021 ini kalau pakai baut kayaknya ya kurang praktis saja. Dan sekarang kita pasang dulu untuk bautnya. Bautnya sih nggak terlalu panjang ya, jadi nggak butuh waktu lama. Dan sekarang ini, nah kalau yang bagian ini ya, dia tinggal diputer aja. Dan kalau misalkan kalian nggak punya obeng juga bisa, karena dia ada pegangannya yang bisa kita puter pakai jari seperti ini. Kalau misalkan kalian nggak mau muter juga bisa pakai koin, set seperti ini aja. Jadi nggak butuh obeng. Kita pasang dulu. Oke, jadi ini udah kita pasang. Sekarang kita bersihkan dulu, langsung kita pasang monitornya untuk setup. Dan MSI MAG272 CHR-nya udah saya setupkan sama MSI Pulse juga. Jadi kalau misalkan kalian punya MSI Pulse, kalian bisa menggunakan Mystic Light yang bisa kalian custom di software MSI Center. Dan ini dia kurvaturnya 1500R ya. Kalau misalkan yang generasi sebelumnya, yang si 271 CHR itu kurvaturnya 1800R. Jadi lebih melengkung yang seri terbarunya 272 CHR ini. Dan fun fact, mata manusia itu cara kerjanya juga sama seperti ARC atau mata panah. Dan mata manusia itu memiliki field of view 1000R. Nah, ini 1500R. Semakin melengkung, semakin gampang field of view kita untuk melihat monitornya. Dan sekarang kita coba untuk adjustment-nya. Jadi dia memiliki dua adjustment, bisa high adjustment, dan kalau kalian lihat pakai satu jari aja sebenarnya bisa, karena stand-nya yang aluminium ini dan juga leher stand-nya itu solid banget. Jadi kalau misalkan kita adjust, sama sekali nggak bergerak. Terus dia juga memiliki fitur adjustment untuk tilting. Jadi kita bisa naik turunkan, nah seperti ini. Cuman kalau untuk panning dia nggak ada ya, jadi dia nggak bisa di custom untuk kanan kiri. Nah, nggak bisa seperti ini. Terus di bagian leher stand-nya ini dia juga sudah memiliki cable management. Cuman maaf kalau misalkan agak terlihat karena ini saya sambungkan ke HDMI-nya si MSI Pulse ini. Dan karena dia pakai HDMI, jadi untuk refresh rate-nya dia ada di 144 Hz. Kalau kita pakai DisplayPort 165 Hz. Terus yang kalian harus perhatikan ya, dimensi laptop ini 27 inch, tapi untuk panjangnya itu 611 mm. Jadi pastikan kalau kalian punya meja yang mungkin minimalis, ya seenggaknya 700 mm lebih lah, biar dia bisa terpasang sama stand-nya. Terus kalau untuk bobotnya ini dia sekitar 6,8 kg. Kalau sama boxnya tadi 9,8 kg, pastikan juga mejanya kuat untuk menopang sekitar 70 kg. Untuk tipe panel MSI MAG272 CHR ini dia pakai panel VA yang 178 wide viewing angle. Jadi mirip-mirip seperti IPS. Dan kalau misalkan kita lihat dari viewing angle yang berbeda ya, seperti yang kalian lihat tuh ya, nggak ada perubahan warna yang berarti. Dan panel VA itu adalah panel yang masih murah kalau misalkan dia dibikin curve. Karena kalau IPS dibikin curve itu cost-nya lebih mahal. Dan kalau misalkan IPS refresh rate-nya dibikin tinggi, itu cost-nya juga lebih mahal. Terus untuk aspek rasionya dia ada di ranah sinematik dengan aspek rasio 16:9. Dan sekarang coba kita lihat untuk menu-menu OSD-nya. Saya suka nih kalau joystick karena lebih mudah untuk dioperasikan. Nah, kayak mirip mengoperasikan analog yang ada di konsol, stick konsol. Nah, di sini kalau misalkan mode gaming kita bisa pilih di sini ada menu Night Vision. Ini ada beberapa pilihan, normal, strong, strongest, dan juga AI. Nah, maksudnya Night Vision ini kalau misalkan kita main game dan gamenya itu terlalu gelap karena mungkin lagi malam dan kalian nggak kelihatan musuhnya, kalian bisa menggunakan fitur curang dari MSI ini dengan Night Vision-nya. Jadi semakin
Kalau misalkan kita pilih semakin strong, kalau kalian lihat gambar yang gelap tadi akan semakin diterangkan sama dia. Nah, itu adalah fitur night vision. Terus juga ada response time. Di sini ada pilihan normal, fast dan juga fastest. Jadi response time itu adalah kemampuan monitor untuk berpindah warna. Biasanya gray to gray. Nah, untuk MSI MAG 272 ini response time-nya bisa sampai 1 milisecond. Semakin kecil angka response time, jadi semakin cepat juga respon monitor untuk berubah warna, berganti warna. Terus dia juga punya fitur eye saver yang kalau misalkan kita aktifkan, dia akan mengurangi cahaya biru biar mata kita nggak cepat lelah. Terus juga ada HDCR, anti-motion blur, serta image enhancement. Nah, di sini kalau misalkan kita pilih semakin strong, dia akan semakin meng-enhance. Intinya kayak diperjelas lagi gitu sama dia. Terus juga ada pilihan untuk image. Di sini kita bisa atur kontras, sharpness, color temperature, dan juga screen size. Terus juga ada input source. Nah, di sini ada HDMI 1 yang sudah 2.0, jadi dia bisa support sampai monitor 4K. DisplayPort dia bisa sampai 165 Hz dan dia juga sudah ada Type-C-nya. Kalau misalkan mungkin kalian koneksikan dengan HP yang juga support dengan DisplayPort, Type-C-nya itu bisa. Dan sekarang langsung aja kita coba lihat ya berapa tingkat color game mode dari MSI MAG 272 CHR ini. Kalau di websitenya dia diklaim sekitar 100% sRGB. Dan hasil tes dari MSI MAG 232 CHR pakai Spider X Elite ya. Untuk color game mode-nya menurut Spider Data X Elite itu 100% sRGB dengan 83% Adobe RGB dan 89% P3. Kalau untuk NTSC-nya, kalau misalkan ini kita centang, dia ada di kisaran 80% NTSC. Jadi untuk monitor gaming yang awalnya saya kira ini ditujukan kepada para player e-sport karena dengan refresh rate-nya yang tinggi, 165 Hz. Jadi buat kalian yang main game AAA juga, mungkin seperti Death Stranding atau Call of Duty atau game-game yang memang detailnya bagus seperti Cyberpunk, Watch Dogs Legion, dengan 100 sRGB-nya ini warna di game akan terlihat lebih natural. Dan tadi di awal saya bilang kalau pakai joystick itu enak karena kalau misalkan mau kalibrasi nggak pakai joystick yang pakai tombol-tombol itu, waduh, itu bisa memakan waktu lama banget. Dan MSI juga memiliki gaming OSD. Nah, kalau misalkan kalian males pakai OSD yang ada di bagian monitor ini karena harus ngeraba-ngeraba juga, kalian bisa langsung pakai gaming OSD-nya. Jadi di sini sama seperti OSD di situ, cuma di sini kita bisa menggunakan mouse-nya. Jadi kalian mau ubah profile, FPS, racing, RTS, RPG atau apapun itu, di sini juga ada split window. Jadi kita bisa pilih aplikasinya dan kita bisa split window-nya sampai 4 window. Terus buat kalian yang suka profile dengan kontras yang tinggi, MSI MAG 272 CHR ini kontrasnya tinggi banget. Kalau kalian lihat ya detail-detail jerawat saya di sini langsung kelihatan. Cuman kalau saya pribadi nggak terlalu suka karena terlalu detail, jadi ya terlalu natural gitu ya. Kalau saya sih lebih suka fitur yang di MSI Gaming OSD-nya ini ray tracing ya. Kalau kayak gini kan terlihat lebih karena jerawat saya nggak begitu kelihatan ya kalau misalkan pakai mode yang ini. Dan MSI juga klaim kalau monitor ini memiliki anti flicker. Coba brightness-nya saya set di 55%, kontras 50%. Ya ini kata Tomo di shutter speed 1/500 nggak flicker sama sekali. Karena monitor itu kalau misalkan memang nggak bisa dilihat dengan naked eye ya, atau mata kita nggak bisa lihat. Cuman di kamera itu biasanya bisa kita lihat kalau shutter speednya rendah. Dan itu tadi nggak flicker itu. Nggak. Nah kalau misalkan nggak flicker, mata kita itu nggak cepet lelah ya. Karena kalau flicker walaupun mata kita nggak bisa lihat, itu cepet banget bikin lelah. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari MSI Optik MAG 272 CHR kali ini. Ini adalah penerusnya si MAG 271 CHR. Kalau misalkan kita bandingkan dengan generasi sebelumnya, yang sebelumnya itu 1800R kurvaturnya dan yang ini 1500R. Jadi yang versi terbarunya ini lebih melengkung dan untuk refresh rate-nya juga lebih tinggi. Dengan 165 Hz dan juga color game mode yang lebih luas, 100% sRGB. Jadi menurut saya dengan upgrade terbarunya ini segmennya lebih luas lagi, bukan hanya para player e-sport yang butuh refresh rate yang tinggi. Dan kalau misalkan ini kita pakai DisplayPort bisa 165 Hz dan color game mode-nya yang tinggi ini juga bisa kita gunakan untuk menikmati gamenya biar warnanya lebih natural. Terus juga berbagai macam fitur seperti gaming OSD-nya yang baru, kita bisa set apapun ya di sini. Di gaming OSD-nya ini bahkan sampai untuk crosshair-nya juga kita bisa atur. Dan semoga kedepannya juga lebih banyak fitur yang bisa dimasukkan oleh MSI di gaming OSD 2.0-nya ini. BTW untuk cara instalasi gaming OSD-nya ini, kalian masuk aja ke websitenya, terus kalian ketikkan MSI MAG 272 CHR di bagian support, kalian bisa download utility-nya.
Terus untuk kita install dari PC ke monitor ini, kita butuh kabel Type A to Type B yang sudah ada di dalam paket pembeliannya. Jadi colokan aja antara monitor dan PC-nya, terus install dan beres. Udah kayak gitu. Kalau misalkan udah ada gaming USD-nya, kita juga bisa atur pakai konsol. Jadi bisa dibilang monitor ini juga bisa cross platform. Terus kalau untuk harganya, MSI Optik MAG272 CHR ini harga SRP ya dibanderol sekitar 6,5 juta rupiah. Untuk link pembeliannya kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi, dan dengan harga 6,5 juta menurut saya sih ya standarnya harga monitor gaming 165Hz panel VA dengan resolusi 1440p. Saingannya MSI yang lain yang namanya juga sebesar MSI itu kira-kira juga segitu harganya. Kalau untuk ukurannya menurut saya secara adjustment ya dia nggak bisa di panning, cuman dia bisa tilting dan juga adjustment dengan mudah. Seperti ini. Untuk standnya udah pakai aluminium, terus lehernya juga udah pakai aluminium yang dilapisi plastik. Untuk framenya udah tipis sebenarnya, cuman yang bagian bawah ini masih agak tebal. Dan kalau misalkan di harga segini framenya dikasih aluminium, menurut saya akan lebih bagus lagi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Diki Budi and see you on the next video. Bye-bye.